Shalom, perkenalkan nama saya Ingrid Meliana, NIM 219411380. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Analisis Rasio Profitabilitas untuk menilai kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar pada BI, studi kasus pada PT Indonesian Paradise Property. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu latar belakang. Setiap organisasi atau perusahaan pasti memiliki tujuan yang sama, yaitu memperoleh laba atau keuntungan secara efektif dan efisien. Terlebih lagi pada zaman sekarang ini di situasi global, di mana semakin besar dan ketatnya persaingan di dunia bisnis yang membuat perusahaan harus mampu bersaing dengan perusahaan lain dengan meningkatkan kualitas produksi serta kinerja keuangannya. Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas dengan menganalisis serta membandingkan laporan keuangan perusahaan dari tahun sebelumnya dengan tahun yang sedang berjalan. PT Indonesian Paradise Property Tbk didirikan pada tanggal 14 Juni 1996 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 2002. PT Indonesian Paradise Property Tbk adalah perusahaan komersial yang bergerak dalam bidang penyediaan akomodasi atau pengoperasian hotel dan pengembangan properti. Perusahaan ini juga bergerak dalam sektor perhotelan, waterpark, dan pusat perbelanjaan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Rasio Profitabilitas untuk menilai kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar pada BI, studi kasus pada PT Indonesian Paradise Property. Persoalan penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan PT Indonesian Paradise Property Tbk periode 2019 hingga 2021 dengan menggunakan rasio profitabilitas. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan PT Indonesian Paradise Property Tbk periode tahun 2019 hingga 2001 dengan menggunakan rasio profitabilitas. Manfaat penelitian yang pertama yaitu untuk menambah wawasan intelektual penulis dalam menganalisis dan menilai kinerja keuangan perusahaan, khususnya dengan menggunakan rasio profitabilitas. Manfaat yang kedua yaitu sebagai pedoman dan pertimbangan bagi pihak manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan. Manfaat yang ketiga, bermanfaat sebagai media dan referensi tambahan bagi penulis dan peneliti selanjutnya. Tinjauan pustaka. Menurut Subramanyam, kinerja keuangan adalah pengakuan pendapatan dan pengaitan beban akan menghasilkan angka laba yang unggul dibandingkan arus kas untuk mengevaluasi kinerja keuangan. Menurut Johar, laporan keuangan merupakan hasil pencatatan keuangan. Proses pencatatan secara manual sangat merepotkan sehingga wajar bila laporan keuangan biasanya disajikan setahun sekali. Menurut Irfan Fahmi, profitabilitas merupakan rasio mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Penelitian terdahulu yang saya ambil dalam penelitian ini adalah dari Surya Sanjaya dengan tahun penelitian tahun 2018 dengan judul penelitian Analisis Profitabilitas dalam menilai kinerja keuangan pada PT Taspen Medan. Dengan hasil penelitian di mana ROA cenderung menurun dikarenakan menurunnya penjualan yang menyebabkan laba perusahaan menurun, sementara ROA di tahun 2012 hingga 2016 masih tidak memenuhi standar penilaian Kementerian BUMN. Sementara ROE di tahun 2012 hingga 2016 menurun, diakibatkan karena perusahaan belum bisa menunjukkan laba atau ekuitas yang mereka miliki. Kerangka berpikir dalam penelitian ini di mana laporan keuangan PT Indonesian Paradise Property Tbk 2019 hingga 2001 dianalisis dengan menggunakan rasio profitabilitas dengan 4 rumus yaitu gross profit margin, net profit margin, ROI, dan ROE. Selanjutnya metode penelitian. Jenis penelitian yaitu deskriptif kuantitatif. Lokasi penelitian yaitu PT Indonesian Paradise Property Tbk. Jenis dan sumber data. Jenis data yaitu data sekunder. Kemudian sumber data. Data sekunder diperoleh dari situs internet resmi Bursa Efek Indonesia.
Populasi dan sampel. Populasi laporan keuangan PT Indonesian Pradas Property Tbk tahun 2019 sampai 2021. Sampel yaitu laporan neraca dan laporan laba rugi pada laporan keuangan PT Indonesian Pradas Property. Definisi operasional. Variabel yang pertama yaitu laporan keuangan. Definisi, laporan keuangan merupakan hasil akhir dari pencatatan seluruh transaksi yang terjadi di perusahaan yang dilakukan setahun sekali. Indikator variabel yaitu neraca dan laba rugi. Variabel yang kedua yaitu rasio profitabilitas, di mana rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mendapatkan dan menghasilkan laba atau keuntungan pada tingkat penjualan aset dan modal. Indikator variabel yaitu ROI, ROE, NPM, dan GPM. Kemudian variabel kinerja keuangan, di mana kinerja keuangan merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya yang dapat dilihat dari laporan keuangan. Indikator variabel yaitu rasio profitabilitas. Prosedur pengumpulan data yaitu dokumentasi, studi kepustakaan, dan pengumpulan data melalui situs internet. Teknik analisis data. Menurut Anton ada 4 rumus dalam rasio profitabilitas. Yang pertama yaitu gross profit margin atau GPM dengan rumus laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Kemudian yang kedua yaitu net profit margin atau NPM dengan rumus laba setelah pajak dibagi dengan penjualan dikali 100%. Yang ketiga yaitu return on investment atau ROI dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset dikali dengan 100%. Kemudian yang keempat yaitu return on equity atau ROE dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan modal dikali 100%. Ya, sekian materi dari saya mengenai proposal saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan shalom.